Ada beberapa komentator yang mengkritik saya karena saya ini sepertinya selalu mencari-cari dan selalu membicarakan kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya jawab sederhana. Misalnya kita sedang jalan-jalan di hutan, lalu kita berbicara di sini banyak pohon, atau sepanjang perjalanan kita berbicara, ini ada rumput, ini ada pohon. Apakah kita sedang mencari-cari rumput atau mencari-cari pohon? Sepertinya tidak. Tapi kita sedang membicarakan apa yang ada di depan mata kita. Kita sedang menyampaikan narasi-narasi yang berkaitan dengan apa yang begitu nampak terlihat di depan mata kita. Kalau kita waras penglihatannya. Kalau bagi orang yang mungkin tunanetra, ya dia tidak lihat di situ ada pohon. Sehingga ketika orang lain bicara di sini ada pohon, di sini ada rumput, dia protes, ngapain sih kamu cari-cari pohon, cari-cari rumput? Pak, bukan kita cari-cari. Memang di depan kita ini pohon semua, di samping kita ini pohon semua, di belakang kita juga pohon semua. Namanya juga di hutan. Bapak saja tidak melihat. Bagaimana bisa orang baca kitab, begitu pedenya menyebut, ini kitab tulisan Mbah Mun. Diprotes Pak sama yang nulis. Bukan, itu bukan tulisan Mbah Mun, itu tulisan saya. Perkara isinya memang saya menulis apa yang diucapkan oleh Mbah Mun. Tapi nggak cuman itu isi kitabnya. Di situ ada juga tulisan saya, ucapan saya. Ada juga di situ ucapan orang lain. Ini kan saya buat kitab. Di mana kitab ini isinya adalah tafsir-tafsir dari Mbah Mun. Dan bukan hanya itu. Terus digas, ini tulisannya Mbah Mun. Kan lucu. Belum kalau kita ulang-ulang dari awal. Ada orang menyampaikan dalam kitab ini ada ucapan Qala Syekhus Syaraf. Oh, itu palsu kitabnya. Di kitab saya nggak ada. Kitab Bapak burem. Hilang satu halaman. Setelah ditunjukkan manuskripnya, oh kalau begitu dua-duanya ini sudah nggak bisa dipakai. Bukan dua-duanya nggak bisa dipakai. Kitab Bapak burem. Kalau sudah menerima sebenarnya ada tulisan itu cuma tidak nampak dalam kitab Bapak, kenapa dianggap dua-duanya ini tidak bisa dipakai karena bertentangan? Motong-motong kaidah dalil. Kemudian membaca kitabnya ulama nasab, berbeda pandangannya, berbeda kesimpulannya dengan yang menulis kitabnya. Ini keanehan ya, kalau tidak mau disebut kesalahan, yang begitu nampak di depan mata. Sebagaimana kalau kita jalan-jalan di tengah hutan, itu pohonnya. Jadi kalau kita bicara pohon, bukan kita mencari-cari. Apalagi membaca kalimat, dipotong satu kalimat, dua kalimat. Padahal itu kalimatnya penting. Karena mu'dhomnya nggak dibaca. Sehingga menjadi lain ceritanya. Udah begitu ngegasnya nggak ketulungan. Ini. Orang Valentino Rossi ngegas itu juga ada ngeremnya kalau tikungan. Ini enggak. Naik motor juga mungkin belum bisa atau baru bisa. Ngegas nggak ada henti-hentinya, remnya putus. Gimana kalau begitu? Ini kan kekocakan yang luar biasa. Makanya kita bicarakan karena memang selalu nampak di depan mata gitu loh. Bicara tafsir juga udah capek kalau bicara itu ya. Lain ayat, lain tafsir ya. Kalau bicara masalah nasab, ngerti-ngertiin kitab nasab, buat-buat teori tentang kitab nasab. Lalu ada yang bilang, kalau nggak bisa membantah, ya sudah diem saja. Apanya yang mau dibantah Pak? Saya tidak pernah membantah Kiai Imad. Kenapa? Karena saya sudah tahu Kiai Imad itu buat teori sendiri, urusan Kiai Imad. Tapi kalau dipaksa itu sesuai dengan kitab nasab, kita uji pemahaman tentang baca kitabnya. Sesederhana itu. Lompat-lompat dari Al-Abdal. Katanya berubah lagi ada Ar-Riq'ah, Al-Mu'asir atau Al-Aqrab. Bohong lagi. Nggak ada. Bahkan ketika spesifik membedah itu muncul-munculnya adalah Allatu Khalifah Al-Usul. Nggak ada bahasa Al-Mu'asirah itu. Artinya apa?
Seolah-olah apa yang disampaikan Kiai itu adalah tertulis dalam kitab secara mantuk, lafaz, narasi. Tapi ternyata enggak. Ternyata Kiai aja memahaminya begitu. Ini kalau kita tarik kepada pembicaraan yang resmi, Anda tidak bisa membedakan di mana mafhum Anda, di mana mantuk atau maktubnya. Gitu kok. Ngapain dibantah, Pak? Ada kelompok-kelompoknya yang membantah Syekh Ibrahim bin Mansur lah, mengkritik Syekh Ali Jumat lah. Ya Pak, saya ngeritik Kiai masalah kajian nasabnya aja udah malas kok. Cuman bicara yang di depan mata saja gitu. Dimana kalau bicara itu ya begitu, aneh-aneh gitu ya. Jadi mari kita memahami ini dari sudut pandang yang luas. Kalau orang mencari-cari itu, seolah-olah Kiai ini nggak pernah ada salahnya. Sehingga yang tidak salah pun mau disalahkan. Dicari-cari kesalahannya kan seperti itu kesannya. Ini mah enggak Pak. Suhro istifadoh tidak bisa untuk nasab dekat misalnya. Dari mana ada seperti itu? Padahal kalau baca kitab fikih jelas berbeda dengan itu. Gus Najih nggak ngerti syahadah dalam fikih. Setelah dibantah, begitu. Facebook palsu dianggap benar. Situs nggak jelas diikuti. Terus ketika kita narasikan, ini keliru. Oh kok nyari-nyari kesalahan orang? Bukan nyari-nyari kesalahan, Pak. Ini kita bicara pohon ketika kita sedang di hutan. Begitu ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak bisa melihat, dia pun tidak tahu kalau di hutan. Dia tidak tahu kalau ada di satu keadaan banyak pohon. Ya wajar dia heran. Mungkin kalian tidak tahu bahwa itu kesalahan. Tidak mengerti kalau itu keanehan. Tidak sampai pikirannya untuk menebak atau mendeteksi kalau itu kekoplakan. Ya saya maklumi. Dan ya tidak apa-apa juga. Toh mengetahui kesalahan kehemat juga bukan kewajiban. Sehingga kalau tidak tahu menjadi dosa. Tetapi bagi yang tahu dan membiarkan itu baru masalah. Ini penyesatan disampaikan begitu enteng dan meyakinkan bahkan padahal keliru. Maka kita ingatkan itu keliru. Sederhana sebetulnya. Tidak perlu kita menganggap wah ini benci sekali. Ini nyari-nyari kesalahan. Ngapain Pak nyari-nyari pohon di hutan Pak? Kita sudah di tengah hutan ya. Sudah di tengah rimba. Di musim hujan lagi. Kamu diapit pohon. Kamu bicara pohon. Bicara rumput. Bahkan mungkin bicara tentang bunyi-bunyi binatang di situ. Tapi ngajak teman. Atau kita ini yang sedang bicara disaksikan. Atau di tengah atau sedang apa bahasanya ya. Mungkin ada yang ikut kita itu tapi ya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sehingga ketika kita bicara pohon, dia bingung. Ngapain sih selalu bicara pohon? Kok nyari-nyari pohon gitu? Kalau yang mendengar ya. Kalau yang sudah tidak melihat juga tidak mendengar. Atau cuma melihat tapi tidak bisa mendengar. Terus kita bicara tentang ya kalau dia tidak mendengar tidak bisa ya. Ya sudah repot itu. Yang tidak bisa melihat saja ya. Mungkin bingung. Ngapain sih orang ini selalu bicara tentang pohon? Orang gelap begini kok nggak ada pohon, kok kayak nyari-nyari pohon gitu. Ya, bukan kita nyari-nyari Pak, Bapak aja nggak ngelihat gitu ya. Mungkin kalau kejedot pintu baru, kejedot pohon, oh itu pohon itu pun belum tentu terima, bukan pohon ini. Gitu ya. Allahumma dina